Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, saya adalah pembicara satu dari tim Pro. Kali ini kami akan membahas mosi yaitu dalam demokrasi pers yang bebas harus mengutamakan objektivitas daripada advokasi. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan pada perdebatan kita kali ini yaitu ada parameter, definisi, latar belakang, justifikasi, dan urgensi yang akan saya bahas dalam argumentasi, dan adapun efek jangka panjang yang akan saya sampaikan dalam perdebatan kali ini. Adapun parameter yang akan saya sampaikan yaitu kami menggunakan negara Indonesia serta dalam hal politik yang terjadi di Indonesia ini. Adapun definisi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, negara demokrasi adalah negara yang mengutamakan kedaulatan rakyatnya, sehingga seharusnya dalam negara demokrasi harus mengutamakan keadilan rakyatnya dan hak asasi manusia yang dimiliki setiap rakyat Indonesia. Adapun yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas adalah berita yang berdasarkan realita yang sesungguhnya, sehingga berita yang berjenis objektivitas ini harus memiliki fakta yang konkret serta netral dan dapat dipercaya oleh semua orang. Adapun pers yang bebas yaitu adalah berita yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan menghormati hak asasi masyarakat tersebut. Adapun advokasi yang dimaksudkan kali ini yaitu adalah usaha penggiringan info atau opini publik untuk mendukung suatu pihak yang belum tentu benar adanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi kita kali ini seharusnya dalam negara demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat serta keadilan rakyatnya, harusnya pers yang bebas adalah pers yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga hal ini relevan dengan adanya definisi objektivitas dibandingkan advokasi yang menggiring opini publik untuk mempercayai suatu pihak yang belum tentu benar, sehingga hal ini berkaitan dengan penyebaran hoaks. Adapun latar belakang yang akan saya jelaskan, seperti yang saya jelaskan dalam definisi, bahwa pers yang seharusnya itu adalah pers yang memiliki berita yang relevan, netral, serta masuk akal, dan objektif atau berdasarkan fakta, bukan pendapat yang belum tentu benar adanya. Dan yang ketiga yaitu harus seimbang dan adil sesuai dengan asas pers, yaitu yang pertama demokrasi, sehingga seharusnya pers itu menjamin hak asasi manusia. Lalu adapun asas pers yang kedua yaitu asas keadilan, dan yang ketiga adalah supremasi hukum yang harusnya berdasarkan dengan landasan hukum. Namun kenyataannya dalam negara Indonesia ini, Indonesia masih lebih mengutamakan advokasi dibandingkan objektivitas dalam hal penyebaran berita di dalam negara ini. Mengapa saya bilang begitu? Karena banyaknya stasiun TV yang menyebarkan informasi ataupun berita yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Dan seperti contohnya adalah kasus Ahok yang difitnah dalam penistaan agama. Namun hal tersebut akan saya jelaskan secara detail dalam argumentasi saya. Lalu adapun justifikasi yang akan saya sampaikan pada perdebatan kali ini adalah, saya percaya mosi ini memang benar dan harus dilakukan demi adanya keadilan bagi masyarakat Indonesia dan adanya penjunjungan hak asasi manusia yang sangat-sangat perlu dijunjung. Dan pada kenyataannya memang negara Indonesia itu kan masih banyak mengutamakan advokasi dibandingkan objektifikasi, dan hal ini harus dituntaskan atau tidak dilanjutkan. Dan memang pers yang bebas itu harus mengutamakan objektivitas dibandingkan advokasi sesuai dengan asas dan syarat utama dari pers tersebut. Adapun argumentasi yang akan saya bawakan hari ini yang berkaitan dengan urgensi kali ini yaitu yang pertama, dampak buruk dari advokasi yang berujung dengan hoaks. Seperti yang kita tahu, advokasi itu adalah usaha untuk penggiringan opini publik untuk membela satu pihak dan membenci pihak yang lain. Seperti yang kita tahu bahwa dalam negara Indonesia ini lebih banyak menjunjung advokasi dibandingkan objektivitas, seperti halnya dalam kasus Ahok sendiri, yaitu Basuki Cahayapurnama yang dituduh penistaan agama sehingga menerima hujatan dari media sosial. Dan hal ini sangat-sangat merugikan pihak dari Ahok sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena seperti yang saya sebutkan bahwa dampak buruk dari advokasi ini adalah hoax, yaitu sehingga Ahok ini dapat menerima hujatan dari media sosial yang sebenarnya hal itu tidak ia lakukan.
Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dari dampak buruk advokasi ini dapat beroleh efek panjang yang sangat buruk Dewan Juri yang terhormat, yaitu minimnya keadilan di Indonesia, penegakan HAM yang realitanya tidak sesuai dengan UUD negara Indonesia, dan ketiga, semakin banyaknya orang yang tidak bersalah terkena fitnah akibat adanya advokasi ini Dewan Juri yang terhormat. Adapun yang terakhir, masyarakat bisa saja tidak lagi percaya dengan adanya media sosial di Indonesia, karena banyaknya memang media sosial Indonesia itu tidak relevan dengan keadaannya atau tidak berdasarkan fakta Dewan Juri yang terhormat. Adapun argumentasi yang kedua yang akan saya sampaikan, yaitu negara demokrasi adalah negara yang mengutamakan keadilan rakyatnya atau yang mengutamakan hak asasi manusia seperti yang terkandung dalam pasal 28D ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil Dewan Juri yang terhormat. Dan adapun status quo yang akan saya bawakan, yaitu setengah dari kasus laporan pengaduan yang masuk tentang ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Dan adapun yang ketiga, Usman Effendi yang menyuap senilai 500 juta penyidik KPK sehingga agar tidak dijadikan tersangka Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini sangat-sangat merugikan masyarakat yang lainnya Dewan Juri yang terhormat. Karena negara kita seharusnya negara yang mengutamakan kebebasan dan keadilan rakyatnya Dewan Juri yang terhormat. Namun pada nyatanya masih banyak adanya penyuapan, banyaknya adanya advokasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk bisa menang dan tidak dijatuhi hukuman yang berat Dewan Juri yang terhormat. Sehingga seharusnya mosi kali ini memang harus benar adanya dilakukan Dewan Juri terhormat, karena banyaknya seperti yang saya jelaskan dalam efek jangka panjang Dewan Juri terhormat, banyaknya masyarakat Indonesia yang seharusnya HAM-nya itu didapatkan namun tidak didapatkan oleh masyarakat Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dalam perdebatan kali ini saya percaya dan saya yakin, saya mendukung bahwa mosi ini benar adanya dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ada di hukum Indonesia ini, yang Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya, terima kasih.